Perkenalkan, saya Nuga dari SKI, bagian purchasing, dan rekan saya Marsha dari SKI, bagian admin produksi dan gudang. Oke, kali ini kita akan membahas atau membedah buku tentang gunakan kelas nomor 1 untuk mengatur lingkungan di sekitar Anda. Oke, ini kalau saya pribadi untuk arti kata gunakan kelas nomor 1 untuk mengatur lingkungan Anda, itu asumsi saya lebih kepada untuk memilih dan memilah pertemanan atau lingkungan yang baik untuk kita, dan itu mempunyai dampak yang baik juga buat diri kita pribadi sih. Terus kalau menurut Mbak Marsha sendiri bagaimana? Memilah lingkungan kelas 1 menurut saya itu lebih ke memilah bagaimana lingkungan sekitar kita untuk mendapatkan dampak positif bagi cara berpikir kita dan cara kita untuk menghadapi permasalahan. Oke. Atau lebih kayak support system ya buat diri kita ya. Betul. Gitu. Oke, di sini kan ada 3 kriteria orang yang Mbak ya digunakan yang diulas di buku ini. Nah, saya akan menjelaskan untuk tipe orang yang pertama dan kedua. Itu yang satu, tipe orang pertama itu gampang menyerah. Nah, gampang menyerah ini orangnya itu berarti tipenya tidak punya keinginan yang lebih untuk memperbaiki skillnya, menambah wawasan dan pengetahuannya seperti itu. Lalu untuk yang kriteria yang orang kedua itu kita lebih ke istilahnya setengah menyerah ya Mbak Marsha ya. Iya. Jadi dia sudah berusaha nih mati-matian, ternyata dia sudah sampai di titik yang dia inginkan atau dia punya masalah yang dia hadapi dan nggak selesai, akhirnya dia udah putus asa dan sudah menyerah. Nah, ini sama-sama 2 kriteria ini mempunyai dampak yang negatif sih sebenarnya kalau ke lingkungan di sekitar mereka, apalagi di lingkungan pekerjaan ya Mbak Marsha ya. Jadi tipe orang pertama sama kedua ini mencoba untuk mengajak orang-orangnya di sekitar mereka ini mempunyai pikiran yang sama. Jadi ya sudahlah, kita menyerah aja, menerima apa yang ada, tidak perlu meningkatkan skill kita, tidak perlu mencari pengetahuan atau wawasan yang luas, ya cukup segini aja gitu kan. Lalu selanjutnya untuk yang tipe kriteria orang ketiga, silakan Mbak Marsha. Kalau tipe kriteria orang ketiga itu tidak menyerah. Yang ini daripada tipe orang pertama dan kedua, yang ini lebih positif. Karena tipe yang ini, bila dia menghadapi masalah sebesar apapun, dia akan mencari jalannya. Jadi seenggaknya dia sudah berusaha. Walau hasilnya tidak besar dan tidak mencapai, seenggaknya itu sudah mencukupi apa yang dia inginkan, seperti itu. Oke, berarti yang tipe kriteria yang ketiga ini dia lebih semangat ya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti itu ya. Iya. Terus mau menambah wawasan gitu kan ya. Nah, kalau menurut Mbak Marsha nih, kalau di zaman sekarang ini kebanyakan orang itu yang kriteria nomor berapa sih Mbak? Kebanyakan yang saya lihat itu 1 sama 2 ya. Iya, memang 1 sama 2 ya. Yeah. Soalnya kalau yang kriteria nomor 3 ini jarang banget ditemukan ya kan? Iya. Nah, dia pastinya orangnya itu lebih ekspresif, lebih semangat ya kan. Beda sama yang nomor 1 sama nomor 2 ini. Nah, ini kan kalau menurut Mbak Marsha nih, kalau dari kriteria yang nomor 1 sama 2 itu kan pastinya punya efek yang
jelek ya, istilahnya negatif lah buat lingkungan sekitarnya, karena dia membujuk orang-orang sekitar biar punya pemahaman yang sama, maksudnya punya pikiran yang sama dengan mereka. Nah gitu tuh, kalau menurut Mbak Marsha gimana sih kita bisa menghindari orang yang tipe seperti itu gitu loh? Cara kita untuk menghindari itu kembali lagi ke diri sendiri ya. Pendirian kita harus kuat. Betul. Dan kita juga harus punya goals sendiri. Betul. Jadi apabila istilahnya diolengkan, kita punya acuan dan punya solusi atas resiko yang terjadi ke depannya. Jadi ya itu sepenuhnya kembali ke diri sendiri sih, karena yang tadi mempengaruhi itu nggak akan berhasil apabila kita punya pendirian yang kuat. Betul, ya memang seperti itu juga sih Kak, menurut saya ya. Kalau lingkungan yang nggak punya dampak baik buat kita harus kita istilahnya hindari lah ya sebisa mungkin tuh. Terus kalau menurut Mbak Marsha nih, kita seharusnya ini harus pastinya kan yang kriteria nomor 3 ya. Nah itu harus kayak gimana sih kalau jadi orang yang kriteria nomor 3 ini gitu? Tidak menyerah itu berarti punya ambisi yang kuat untuk mencapai goalsnya. Kita harus belajar. Anggap semua yang kita lakukan itu pelajaran. Jadi kedepannya misal walau kita belum bisa nggak apa-apa, kita bisa belajar asalkan ada kemauan untuk belajar. Itu bukan nggak bisa tapi belum bisa gitu kan. Yang jelas tidak menyerah ini kita lebih ke punya kemauan kuat untuk segala sesuatu, baik itu belajar atau mengembangkan skill. Ya betul. Ya saya setuju dengan Mbak Marsha. Berarti kita harus punya semangat yang kuat, tekad yang gigih lah istilahnya ya. Jadi kita nggak sampai putus asa. Kalau punya masalah itu dijadikan pembelajaran buat kita untuk kedepannya. Jadi nanti bisa ada solusinya. Umpama kita ada masalah atau kendala apalagi di kerjaan ya kan, di pekerjaan seperti itu, kita sudah tahu solusinya seperti apa gitu. Nah menurut saya tipe orang yang ketiga ini sangat berguna ya kan di dunia pekerjaan seperti sekarang, yang kita harus dituntut selalu punya wawasan yang lebih luas, pengetahuan yang lebih banyak, terus skill yang terus di-upgrade. Nah itu kan, jadi kalau menurut saya sih memang kita harus jadi tipe kriteria orang yang ketiga ini sih. Oke. Dari Mbak Marsha apalagi mungkin ada yang mau di-sharing masalah buku ini? Untuk ini masih sekitar tipe yang ketiga, masih ada hubungannya. Itu untuk memperbaiki pikiran agar kita bisa memiliki kriteria seperti tipe ketiga. Itu berkunjung ke kelompok baru. Ya, betul. Jadi misalkan ada 2 orang, seperti di buku yang dibahas di buku ada John dan Milton. Jadi 2 orang ini punya kebiasaan harian yang berbeda. Kalau rutinitas kerja mungkin sama ya. Kalau saat liburan itu yang John ini dia menghabiskan waktu liburannya untuk kegiatan pramuka, berkumpul dengan tetangga dan membantu di kebun. Kalau Milton dia sangat monoton, dia bangun siang hari di hari libur dan dia menghabiskan waktu liburannya hanya dengan menonton bioskop di Sabtu malam. Jadi dia jarang bertemu dengan orang dan cenderung menghabiskan waktu sendiri.
itu. Jadi kesimpulannya kayak gini ya, memperluas pertemanan ya kan Pak Mas ya, menambah koneksi gitu kan ya. Iya. Oke. Jadi ketika dilihat efeknya dalam waktu dekat mungkin nggak kelihatan. Betul. Nah, setelah dilihat dalam tempo waktu yang cukup lama, ini berdampak ke kehidupan keduanya. Oke. Jadi yang John ini, dia akhirnya punya pemikiran-pemikiran baru yang dia dapat setelah berkumpul dengan banyak orang. Dan itu membuat dia jadi dapat memfilter mana yang bisa dia lakukan, mana yang tidak, dan itu membuatnya memiliki wawasan yang luas juga karena telah berbicara dengan banyak orang. Sedangkan untuk Milton, karena kesehariannya yang monoton tersebut, akhirnya dia hanya berfokus ke hal yang itu-itu saja dan tidak ada keinginan untuk berkembang karena dia merasa sudah menikmati hal yang itu saja. Itu tidak baik ya. Oke, berarti dia itu yang Milton ini tipe orangnya cuma menerima ya, pasrah menerima, nggak mau meningkatkan skillnya dia, ya kan, beda sama yang satunya. Oke, ada lagi Mbak Masa mungkin untuk membuat pikiran sehat tadi itu berkunjung ke kelompok baru, pilih teman dengan pandangan yang berbeda, yang seperti contoh kasus John tadi. Kemudian yang terakhir ini, pilih teman yang tidak terikat pada hal tidak penting. Oke. Hal tidak penting ini seperti teman tersebut terlalu peduli dengan jumlah perabotan Anda, nominal harga barang yang Anda miliki. Itu patut dihindari untuk menyelamatkan psikologis Anda sendiri. Karena teman yang seperti ini cenderung memilih teman hanya karena sesuatu. Jadi misal hanya karena jabatan atau hanya karena kekayaan, seperti itu. Kita patut memfilter dari teman seperti ini untuk menjaga pola pikir kita sendiri juga. Iya, betul. Mengurangi efek juga ya, dampak ke kitanya ya itu. Oke. Untuk dari saya itu aja. Oke, dari Mama saya baca dulu ya. Iya. Kalau saya lebih kesimpulan aja ya. Jadi yang dari Mbak Rosa ungkapkan tadi itu berarti kita harus satu, punya tekad yang kuat, konsisten dalam melakukan sesuatu. Jadi nggak gampang nyerah atau apapun, harus dikerjakan, dan setelah kita mendapatkan hasilnya, kalau itu belum maksimal, kita harus cari tahu alasannya kenapa nggak sampai maksimal, ya kan? Berusaha lagi untuk lebih maksimal lagi agar mendapat hasil yang kita inginkan, ya kan? Habis itu tidak pantang menyerah, itu pasti. Terus untuk mengatur lingkungan, itu yang disampaikan Mbak Mersa tadi, untuk memilih orang-orang atau pertemanan yang baik, membuka relasi baru, itu seperti itu juga berfungsi juga buat masa depan kita. Mungkin nggak berguna untuk sekarang, tapi nantinya pasti akan berguna untuk kita gitu. Oke, saya rasa kita cukup ya untuk bedah buku kali ini ya. Oke. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.